Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 49 Kota Pagaralam, yang saya hormati pemateri budaya disiplin positif CGP Angkatan 10 Bapak Heri Susanto dan Ibu Lucy Ayu Andini, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta staf SD Negeri 49. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rekan kita yaitu Bapak Heri dan Ibu Lucy ya, menghadang dan menyampaikan apa-apa kegiatannya pada hari ini tentang budaya positif ini ya. Dengan adanya kegiatan seperti ini ya, apa yang dilaksanakan oleh Ibu Lucy dan Bapak Heri, kita semuanya akan mendukung sepenuhnya. Nah, terima kasih kepada Bapak Heri dan Ibu Lucy. Nanti apa-apa yang akan disampaikan untuk mengasih materi kepada rekan-rekan semua, agar kelaknya rekan-rekan kita semua akan bergerak dan menggerakkan sesuai apa yang direncanakan. Maka dari itu harapan kami semua kepada yang masih muda-muda, ikutilah guru penggerak ini, banyak positifnya ya. Nah, kami juga berterima kasih kepada Bapak Heri dan Ibu Lucy pada hari ini bisa menyempatkan untuk mengisi materi kita, yaitu dampak positif, agar kiranya nanti disimak oleh Bapak Ibu semuanya apa manfaat dari situ. Semoga ya kedepannya akan membawa nama sekolah kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari CGP Angkatan 10 SD Negeri 49. Dalam hal ini ada dua pemateri ya. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Heri Susanto, yang kedua oleh Ibu Lucy. Yang pertama kepada Pak Heri Susanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri 49, Ibu Dirjen SPD yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, serta staf tata usaha yang kami hormati, terkhusus Bapak Randi, lebih dari teman sejawat, beliau selalu memberi semangat dan bimbingan kepada kami berdua, termasuk Ibu Yuni dan lainnya, untuk terus mengikuti CGP ini hingga akhir dan menghasilkan sesuatu yang positif untuk sekolah kita. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Randi. Beliau tidak pernah jemu-jemunya dan henti-hentinya membimbing kami dan membagikan apa yang beliau dapatkan selama ini, karena kebetulan beliau adalah pengajar praktik di angkatan 8. Alhamdulillah di sana beliau membagi pengalaman pada kami sehingga kami sampai ke titik saat ini hingga kami lulus CGP mewakili SD Negeri 49. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini sebelum kami menyampaikan tentang kegiatan hari ini, sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak Ibu, karena kami menyadari betul dengan adanya kegiatan kami ini sudah menyelah waktu daripada Bapak Ibu termasuk kepala sekolah, karena ada program yang lainnya. Karena adanya kegiatan kami akhirnya cukup menyelah waktu, itu sekali lagi kami mohon izin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini kami berdua dengan Ibu Lucy akan berbagi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan dan pengalaman tentang budaya positif. Selanjutnya, sebelum kami lebih jauh lagi, sedikit pertanyaan mungkin dari saya pribadi kepada Bapak Ibu Dewan Guru berkenaan dengan budaya positif. Misal di sekolah kita kan ada peraturan-peraturan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kira-kira dengan peraturan yang sudah ada saat ini atau tata tertib yang sudah dibentuk selama ini dari yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu sepakat tidak? Dijawab saja, sepakat atau tidak? Iya Pak, dengan peraturan yang sudah kita jalankan selama ini, sepakat. Yang lainnya?
baik rata-rata seluruh Dewan Guru SD Negeri 49 semuanya sepakat dengan aturan yang sudah kita laksanakan selama ini. Namun dengan adanya kegiatan yang akan kami paparkan pada hari ini, nanti akan kita semua rasakan, bisa kita renungkan sama-sama apakah peraturan yang selama ini sudah berjalan baik, ataupun peninjauan ulang, ataupun perbaikan, sehingga ini perlu sekali kita pikirkan bersama untuk depannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja pada kegiatan ini kami akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif ada 8 Bapak Ibu. 8 konsep inti budaya positif ini nanti akan satu persatu kita bahas dan akan kami coba jelaskan. Sekali lagi kami di sini bukan menggurui Bapak Ibu, berbagi apa yang telah kami peroleh selama kami melakukan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Perpenggalan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi berperilaku manusia, yang keenam posisi kontrol dulu, kemudian yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Dan dari 8 konsep inti budaya positif ini akan kami jelaskan satu persatu. Namun karena kebetulan berdua di sini sebagai CGP angkatan 10, jadi kami bagi dua. Ada 4 materi yang akan kami sampaikan nanti. 4 materi terakhir ini akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Lucy Ayuandi. Baik, kami mulai yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini sudah dijelaskan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari apa yang kami suguhkan ini dapat kita garis bawahi bahwa prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu diarahkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sampai di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkegiatan. Begini kegiatannya. Katakanlah di sini saya ambil contoh Ibu Ningsi dengan Ibu Lis. Ibu Ningsi memiliki sesuatu yang ada di dalam sakunya, dan Ibu Ningsi ini berhak untuk menjaga apa yang berharga yang ada di dalam sakunya. Sedangkan Ibu Lis selaku orang luar, ruang eksternal, dia bisa membujuk, bisa merayu, bisa bagaimana caranya mengambil apa yang dimiliki oleh Ibu Ningsi tadi. Nah, pada kegiatan ini Ibu Lis dengan segala upaya berusaha mengambil apa yang berharga yang dimiliki oleh Ibu Ningsi tadi. Nah, Ibu Ningsi selaku yang memiliki sesuatu hal yang berharga tadi, dia berhak untuk mempertahankan. Namun juga bisa untuk membagikan apabila Ibu Lis tadi memang yang apa yang dikehendaki tadi memang sesuai yang diinginkan oleh Ibu Ningsi. Jadi di sini kita mendapatkan pembelajaran tentang kontrol. Jadi kontrol itu seperti apa? Mengutip psikiater dan pendidik dari William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan post teori, meluruskan beberapa konsep miskonsepsi tentang makna kontrol. Kaitannya dengan cerita yang kegiatan yang saya sampaikan dari Ibu Ningsi dengan Ibu Lis, bahwa seseorang atau kita sebagai manusia memiliki kontrol, dan bagaimana kita terhadap dengan kontrol itu sendiri. Jadi miskonsepsi berdasarkan teori tadi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol peserta didik. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang pertama tadi yaitu ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya seperti apa? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid atau Ibu Ningsi tadi untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang
tidak disukai. Jadi maksudnya di sini kita sebagai guru Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa siswa kita untuk mengikuti apa yang kita hendaki. Artinya kita harus mampu mendeteksi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh siswa tersebut, sehingga dia bisa memilih untuk mau dikontrol oleh kita sebagai pendidik. Selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi selama pengaruh yang kita berikan itu baik bagi anak, atau pengaruh yang kita berikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak, maka anak tersebut akan mengikuti apa yang kita harapkan. Seperti itu, sehingga kontrol tadi kita sebagai pendidik bisa menjalankannya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini sudah kita hadapi Bapak Ibu ya, tentang karakter siswa kita. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mungkin yang selama ini kita lakukan, Muhammad Bapak Ibu, bukan mengkecilkan, yang saya lakukan juga di kelas selama ini mungkin belum terlalu baik juga. Namun dengan adanya budaya positif ini, tentu ke depan kita akan ada perbaikan-perbaikan guna dalam menyampaikan pengajaran kepada anak lebih baik lagi. Jadi di sini tadi pembelajaran yang bisa kita ambil adalah setiap anak pasti selalu melakukan kesalahan Bapak Ibu ya. Nah, dengan ketika anak melakukan kesalahan itu, kita tidak bisa langsung menjudge anak tersebut salah atau menyalahkan dengan kalimat-kalimat yang berlebihan yang membuat anak tadi bukannya mengikuti apa yang kita hendaki, namun berbalik arah, ya bisa disebut membangkang akibat cara kita yang kurang tepat tadi. Jadi penting sekali kita lakukan pendekatan terhadap anak tersebut ketika dia melakukan kesalahan. Bagaimana caranya kita membuat anak tadi dengan kesalahan yang mereka buat, dia betul-betul merasa bersalah. Dengan dia merasa bersalah dan mengetahui konsekuensi jika melanggar sesuatu, apa yang akan dia dapatkan. Nah, dengan demikian secara perlahan akan terbentuk karakter yang lebih baik lagi terhadap peserta didik kita tadi. Baik, yang terakhir yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, misal kita dulu kan biasa ya, misal kepada anak kita menyampaikan, kita memaksa, nanti harus ikut bapak renang ya, nanti harus lipat dengan bapak ya begitu, atau kamu harus begitu, harus begini. Nah, ternyata cara-cara seperti ini tidak baik. Sedang kita pendidik menyampaikan kepada anak seperti itu, kita harus betul-betul mengetahui kebutuhan anak itu seperti apa, kemudian strategi apa yang terbaik yang dapat kita berikan kepada anak, sehingga anak tadi betul-betul mendapatkan kenyamanan dalam mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan di kelas. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dari Stephen R. Covey Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Anda di sini maksudnya guru Bapak ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrolnya Bapak Ibu dari teori yang kami paparkan tadi. Yang pertama, stimulus respon selama ini yang terjadi yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Itu selama yang terjadi Bapak Ibu.
Jadi kita menganggap kebutuhan anak kita di kelas itu kan sama. Namun pada kenyataannya sesuai dengan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan anak atau kita semua yang ada di sini itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi kita tidak bisa menyamakan setiap kebutuhan anak di kelas itu sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori yang dijelaskan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, jadi tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol juga disampaikan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan masih banyak lagi, tadi 3 contoh saja yang kami ambil. Jadi betul-betul dalam budaya positif ini kita harus dapat mengidentifikasi kebutuhan peserta didik kita seperti apa. Lanjut dulu sih. Langsung saja yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini maksudnya Bapak Ibu, mungkin ketika kita menjadi siswa dulu atau saat ini kita mengajar, mungkin kita pernah memberikan reward Bapak Ibu ya, memberikan hadiah. Bisa seperti setelah dilaksanakannya ulangan dan sebagainya, kita memberikan reward. Nah, ternyata kebiasaan seperti ini juga menurut disiplin positif ini tidak begitu baik dilakukan. Karena siswa kita kan dalam kelas itu cukup bervariasi. Siswanya ada 1 sampai 23 siswa kan. Nah, yang kita berikan hanya 3 siswa saja, yang juara 1, juara 2, dan juara 3 saja. Terus kita mengabaikan yang di belakangnya. Nah, ini suatu budaya yang sangat tidak baik, sehingga kita harus memikirkan strategi terbaiknya bagaimana. Karena anak tadi yang tidak mendapatkan tadi mungkin akan merasa tidak diperhatikan, kemudian merasa cemburu. Nah, budaya-budaya seperti inilah yang sangat mengkhawatirkan, yang cenderung anak-anak yang memiliki perasaan tersebut akan melakukan atau membuat sikap anak tersebut menjadi sikap yang tidak baik atau sikap-sikap yang negatif, sehingga kita selaku pendidik harus betul-betul dapat memberikan rasa kenyamanan dan keadilan yang dapat kita hadirkan di dalam kelas. Kemudian di sini ada pendidik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik memiliki disiplin diri. Nah, namun sebelum kita menyampaikan tentang disiplin kepada siswa kita, mohon maaf mungkin menyampaikan ini agak berat Bapak Ibu ya, karena saya juga masih merasa harus lebih disiplin lagi. Namun ini penting sekali disampaikan sebelum kita menyampaikan tentang budaya disiplin kepada anak-anak kita. Itu harus kita mulai dari diri kita sendiri selaku pendidik. Kita tanyakan kepada diri kita, apakah selama ini kita sudah melakukan budaya positif. Kami meyakini Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan budaya disiplin ini, namun kita belum begitu terlalu memahami mana-mana budaya disiplin yang termasuk di dalam budaya disiplin positif ini. Berkaitan dengan peserta didik yang memiliki disiplin diri tadi, kita mulai dari diri kita. Kemudian kalau kita memang sudah betul-betul bisa menunjukkan disiplin diri kita, memberikan contoh yang baik terhadap lingkungan kita, dengan warga sekolah kita, lebih-lebih dengan siswa kita, maka di situ lebih mudah lagi kita dalam menyampaikan tentang budaya positif terhadap peserta didik atau siswa kita di sekolah. Nah, kalau kitanya sering terlambat, sering tidak melaksanakan apa itu budaya positif, maka sangat sulit sekali bagi kita untuk membentuk karakter anak kita. Karena anak kita itu dari ujung kaki sampai ujung rambut yang ada pada diri kita itu sangat dilihat oleh siswa kita. Jadi kita betul-betul harus dapat merenungkan diri kita sendiri. Apakah kita ini memang sudah sesuai atau belum dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Lanjut terus. Makna kata disiplin, penting sekali Bapak Ibu untuk kita pahami bersama. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena
belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi berkenaan dengan disiplin positif ini, sebisa mungkin kita menghindari hukuman fisik terhadap siswa kita yang melakukan hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan budaya positif. Kita harus memikirkan hukuman yang lebih memberikan pengajaran kepada anak kita, memberikan makna yang positif terhadap anak kita, sehingga dengan dia melakukan kesalahan tersebut, dengan kita lakukan pendekatan, kemudian pemberian metode yang terbaik, sehingga dari kesalahan tersebut anak tidak mengulangi kembali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini kami mengutip dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplinan, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri seperti yang di awal kami sampaikan, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau dari motivasi eksternal atau dari pihak luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Artinya, kalau disiplin itu berasal dari kita sendiri, bukan dari pengaruh orang lain, artinya kita betul-betul menyadari tentang disiplin diri yang harus kita jalankan. Lanjut. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 contoh kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti yang sama-sama kita ketahui, nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada yang kedua yaitu Ipo Primary Years atau program PYP. Di dalamnya ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ketiga contoh kebajikan ini adalah merupakan contoh dari nilai kebajikan. Inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki. Lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri kita, Bapak Ibu ya. Pasti semua, walaupun mungkin kebutuhannya beda-beda, tapi secara garis besar yang pertama, kebutuhan kita itu adalah bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan juga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebutuhan manusia, penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya yang keempat, kebebasan, yang di dalamnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan area dirinya. Dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, yaitu bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini rata-rata kita semua yang ada di sini membutuhkan ini, sehingga ini penting sekali kita sadari, penting sekali kita miliki agar kita yang notabene berada di lingkungan organisasi, di lingkungan suatu tempat yaitu sekolah, betul-betul
harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Dengan kita memahami ini, kita akan lebih lebih memahami lagi tentang perilaku-perilaku yang ada di lingkungan kita, sehingga kita akan lebih menghargai, lebih menghormati, kemudian bisa memberikan rasa aman, rasa kasih sayang terhadap orang yang ada di sekitar kita. Jadi betul-betul ini harus kita tunjukkan, apalagi kita selaku pendidik, selaku guru yang betul-betul harus dapat memberikan rasa yang baik terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita. Yang itu motivasi perilaku manusia. Maaf, kami lanjutkan. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Motivasinya itu motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang tua. Kemudian motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan ini tentunya motivasinya berasal dari luar atau dari orang lain untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang tua. Jadi anak-anak tadi mungkin dalam melakukan pendidikan atau sekolah yang berangkat dari rumah ke sekolah, mungkin ada yang motivasinya agar dapat atau akan dapat hadiah dari orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin secara refleks karena anak yang mungkin tidak rajin sekolah memberikan reward ya, atau kalau kamu mau rajin sekolah, kalau mau rajin datang ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dengan penuh, maka kamu akan saya berikan reward. Nah, ini bentuk motivasi, bentuk reward yang diberikan oleh pihak luar, bukan dari siswa itu sendiri, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari internalnya diri. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi penting sekali kita menanamkan kepada anak kita tentang motivasi yang harus mereka sadari sendiri, yang berasal dari diri mereka sendiri atau dari eksternal dari internal mereka sendiri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin 10 menit dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan kami Bu Lucy. Selanjutnya kami mohon bantuan dari Bapak Ibu dari pemaparan materi yang kami sampaikan untuk diberikan umpan balik untuk mengisi kuesioner apa yang kami sampaikan pada hari ini. Jadi mohon bantuannya, mungkin nanti dengan Ibu Lucy menyampaikan materi, juga Bapak Ibu juga mengisi dari kuesioner yang akan kami bagikan. Baik, itulah sedikit pemaparan dari saya dan dilanjutkan oleh Ibu Lucy. Dari saya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita lanjutkan pemateri kedua. Untuk mengisi materi kedua kepada Ibu Lucy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lesu ya, memantau dikit, mantap semangat. Lemang makanan pada alam, dimakan Allah masih anak. Izinkan saya mengucapkan salam, tolong dijawab dengan semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangatnya anak lagi antara pantauannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izin di sini kami menyampaikan praktik baru kita tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata dari kami yang telah mempelajari modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami tegaskan sekali lagi, bukan berarti kami yang berbicara di depan ini sudah lebih baik atau sudah menerapkan disiplin positif dengan sangat baik, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi di sini kami hanya berniat sharing atau berbagi, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan materi budaya positif ini ya. Karena sekarang pasti Bapak Ibu sudah mengakses tentang materi disiplin positif ini dari berbagai platform, entah itu PMM, seminar atau webinar. Bahkan kemarin dalam observasi kinerja kita ada Bapak Ibu sekalian yang sudah memasukkan penerapan disiplin positif dalam kelasnya. Nah, jadi di sini saya dengan Bapak Heri hanya mengajak mengikat kembali materi tentang disiplin positif tersebut ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi tidak banyak menggurui, juga bukan karena kami sudah lebih baik, tidak Bapak Ibu ya. Tapi dengan adanya pemaparan materi dari ini, kita kembali mengingat apa-apa saja disiplin positif itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk meningkatkan
sebelum kita memulai kembali materi kita selanjutnya, ada baiknya kita panaskan dulu badan kita, Bapak Ibu ya, sehingga diharapkan nanti pemikiran kita pun juga terbuka. Mohon Mbak kesediaannya Bapak Ibu untuk berdiri sejenak dan mengambil tempat, kita ice breathing sedikit ya, agar kita lebih rileks. Silakan Mbak Helen. Pemberian ICT tadi Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kegiatan tadi itu dapat meningkatkan semangat bagi kita. Yang tadinya mungkin sudah lesu, sudah ngantuk, tidak bergerak, akhirnya melek dikit. Nah, kira-kira seperti itulah yang akan bisa kita tampilkan kepada peserta didik kita di kelas. Ya, ICT ini sederhana, joget-joget saja kita pikir. Tapi di situ kita mengembalikan siswa kita yang tadinya tidak semangat bisa menjadi semangat. Apabila SDG-nya berkelompok, itu tanpa kita sadari, mereka akan menambah kerjasama di antara mereka. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Pak Heri, ya Bapak Ibu. Tadi Pak Heri sudah berbicara banyak tentang konsep-konsep inti disiplin positif Bapak Ibu ya. Ada banyak tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Ada motivasi, ada juga kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, sedikit mengulas kembali, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang melatar belakangi kita melakukan sesuatu tindakan. Entah itu untuk kesenangan, entah itu untuk penguasaan, entah itu untuk rasa diterima dan lain sebagainya. Nah, tadi juga kita sudah simak bahwa ada motivasi perilaku manusia. Itu ada 2, yaitu eksternal dan juga internal. Nah, motivasi eksternal ini yang pertama menghindari hukuman dan juga ingin mendapatkan penghargaan. Ini motivasi eksternal Bapak Ibu, yang bukan dari siswa itu sendiri. Nah, sedangkan motivasi internal inilah yang kita sebagai guru harus memunculkannya pada peserta didik. Nah, sebelum itu bagaimana kita untuk mengetahuinya? Kita perlu melihat ini sejenak, yaitu tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu pada dasarnya adalah sesuatu yang berbeda Bapak Ibu ya. Hukuman ini tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dan bersifat satu arah. Bisa berupa fisik maupun psikis. Selanjutnya ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini beda hukuman dan konsekuensi. Ya, sama-sama akibat yang harus dilakukan oleh peserta didik ketika dia melakukan suatu tindakan yang salah. Nah, dalam disiplin positif ada istilah yang sering kita dengar atau mungkin hal baru ya. Kalau saya pribadi ini hal baru Bapak Ibu, yaitu restitusi. Nah, dibanding hukuman dan sebuah konsekuensi, seorang guru harus mampu menciptakan restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, siswa itu diberikan suatu tindakan intinya dari kita sendiri. Kalau konsekuensi, itu bisa jadi ini sudah sesuai peraturan, sudah sama-sama disepakati, tetapi masih menimbulkan perasaan tidak nyaman pada murid. Sedangkan restitusi, ini lebih ke arah dialog, agar peserta didik kita memperbaiki kesalahannya. Nah Bapak Ibu, sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi kontrol dalam menerapkan budaya positif bagi siswa menurut Daina Gosen, yaitu pempupuk, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Di sini kita memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu selaku kita guru untuk menyelesaikan suatu kesalahan dari peserta didik. Nah, bagaimana penerapan kelima ini dan perbedaannya? Mari kita saksikan sama-sama. Yang pertama ini posisi kontrol sebagai pendukung. Tolong perhatikan video di depan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh kontrol guru yang memposisikan dirinya sebagai penghubung. Ya, kita lihat tadi videonya, bagaimana seorang guru tersebut sama sekali tidak mengizinkan siswa untuk berbicara. Dia terus yang berbicara ya. Nah, dari video tadi, seorang guru yang memiliki posisi penghubung ini ciri-cirinya adalah nada suaranya tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghukum dengan hukuman baik fisik maupun psikis. Sekarang coba kita renungkan Bapak Ibu. Jika kita memposisikan diri kita sebagai Naren, apa yang Bapak Ibu rasakan? Boleh siapa Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya? Jika jadi Naren yang dimarahin oleh ibu tadi, apa perasaan yang kita rasakan? Kalau saya memposisikan diri sebagai Naren, pasti pertama akan merasa jengkel, tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasan kenapa pertama. Ada lagi selain jengkel, Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Bapak Ibu teruskan ya yang disampaikan oleh Ibu Gis tadi. Nah, dampak pada murid ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghubung, selain rasa jengkel tadi tentu saja ada perasaan memberontak pada diri anak tersebut, pada diri kita siswa tersebut ya. Pasti kita akan menyimpan dendam. Woi, itu rakyatku. Kira-kira ya. Lalu timbul rasa takut kepada guru tersebut. Dan ini penghukum ini tidak akan membuat anak jerah Bapak Ibu. Anak-anak akan segera mengulangi kesalahan lagi. Kenapa? Karena dia tidak memahami kesalahan apa yang dia buat dan apa yang harus dia lakukan ketika melakukan kesalahan tersebut. Karena di apa istilahnya itu diberikan tindakan atau sikap satu arah hanya oleh guru saja. Ya. Nah, selanjutnya ada posisi pembuat rasa bersama. Kita perhatikan. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, dari video ini Bapak Ibu kita bisa lihat seorang guru dengan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nada bicaranya tenang, suaranya lembut. Namun kata-katanya Bapak Ibu itu cenderung menyalahkan peserta didik dan memberitahu bahwa guru atau orang lain itu menderita karena ulahnya. Ya, sehingga ketika kita disalahkan orang terus Bapak Ibu, apa yang kita rasakan? Pasti kita akan merasa gagal kan Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan peserta didik. Dia akan merasa gagal. Nah, dampaknya adalah ini akan membuat peserta didik menyimpan emosi negatif
karena menyimpan rasa bersalah secara terus-menerus. Akhirnya apa? Dia menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, sekarang ada posisi ketiga di tengah-tengah ya, sebagai teman. Yuk kita saksikan video. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini contoh tindakan atau proses kontrol guru sebagai teman Bapak Ibu ya. Kita perhatikan dialognya tadi. Nah, gurunya itu berbicara ramah, cenderung bercanda untuk menghangatkan suasana dan membuat peserta didik nyaman. Serta yang menyelesaikan masalah peserta didik tadi siapa? Gurunya. Tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman untuk siswa tersebut. Nah, dampaknya apa jika seperti ini Bapak Ibu? Tentu saja ini merupakan motivasi eksternal sehingga peserta didik akan tidak mandiri. Lalu dia akan bergantung kepada guru yang dianggapnya teman tadi. Nah, sehingga peserta didik ini akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama jika tidak diawasi oleh guru tersebut. Ya, dia hanya punya respek pada teman guru yang dianggapnya teman tadi saja. Dia hanya ingin terlihat lebih baik kepada guru tersebut saja. Jika tidak diawasi oleh guru tersebut, dia akan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Karena ini tadi merupakan motivasi eksternal. Dia hanya mengharapkan penghargaan dari guru tersebut. Posisi keempat ada pemantau. Soal perhatikan dia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, Bapak Ibu, posisi pemantau ini ada sedikit perbedaan dengan tiga posisi sebelumnya. Kalau posisi pemantau, dia sudah memakai konsekuensi. Yang dalam artian, kalau kamu telat, ini loh konsekuensinya. Kamu harus tinggal di kelas selama jam istirahat. Hal itu sudah disepakati bersama, atau mungkin sudah merupakan peraturan sekolah. Tetapi, anak bisa jadi tidak akan merasa nyaman dengan hal tersebut. Ini posisi pemantau Bapak Ibu ya. Guru sudah mulai mengarahkan peserta didik sesuai aturan dan pemberian konsekuensi. Bahasa tubuhnya datar dan cenderung formal, bicaranya pun tidak emosional, tidak bersenda gurau seperti posisi teman tadi, dan tidak menggunakan suara tinggi atau marah seperti posisi penghukum tadi yang pertama Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, ini dampaknya Bapak Ibu. Nah, dampaknya bagi peserta didik. Peserta didik akan menghitung konsekuensi atau hadiah apa yang akan dia dapat setelah melakukan sesuatu, sehingga dia tidak akan memahami nilai kebajikan yang dituju. Sehingga ketika dia datang sekolah, kalau aku datang sekolah tepat waktu, aku nanti dipuji dulu, atau kalau aku telat nanti aku dapat hukuman. Seperti itu. Dia akan lebih fokus kepada konsekuensi atau penghargaan apa yang akan dia dapatkan, bukan dari dirinya. Kenapa dia harus datang tepat waktu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir ada posisi Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dalam posisi manajer ini Bapak Ibu, guru melakukan dialog kepada peserta didik. Ditanya alasan dulu kan, seperti tadi disampaikan Ibu Sisa, jengkel kalau tidak ditanya alasan kenapa telat. Lalu ditanya juga bagaimana cara mengatasinya. Oh, ke depan saya harus menyetel alarm. Nah, kalau menyetel alarmnya tidak sesuai harapan, apa yang akan dilakukan? Tadi ada yang akan mengingatkan, yaitu kakaknya dan juga ibunya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada ciri-cirinya. Itu yang pertama ada bicara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Guru mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran peserta didik dan membimbing memecahkan masalah secara mandiri. Oke Bapak Ibu, kita kembali berenung lagi. Jika kita di posisi Naren, ketika guru melakukan posisi kontrolnya sebagai manajer, apa yang kita rasakan? Nyaman. Ada lagi Bapak Ibu? Menerima. Ada lagi? Rasanya enak ya kalau misalkan kita berbuat kesalahan terus ditanya alasannya apa yang salah, kenapa cara bersalah, apa sebabnya. Belum ada ke depan akan tidak terjadi kesalahan lagi. Rasanya kita pun sebagai guru saja diperlakukan seperti itu akan menyenangkan dan menyentuh hati rasanya Bapak Ibu ya, dibanding kita langsung ditembak. Kira-kira seperti itu. Begitu pula dengan peserta didik kita. Nah, dampaknya peserta didik akan berefleksi tentang kesalahan yang dia buat. Oh iya, aku salah. Belajar dari kesalahan tersebut dan akan mencoba mencari penyelesaian dari permasalahannya. Ketika peserta didik sudah mampu berefleksi, belajar dari kesalahan dan mencoba mencari penyelesaian dari masalahnya, peserta didik akan menjadi lebih mandiri. Nah, ini tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Terakhir saya minta ada 2 orang Bapak Ibu yang menyampaikan kira-kira selama ini berada di posisi kontrol manakah kita? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapatnya? Ibu Eti? Nah, Ibu Eti. Merenung posisi di mana kita. Saya tidak melihat orang lain, tapi mengambil diri sendiri. Kadang-kadang bisa yang marah-marah tadi. Kadang-kadang kalau lagi tenang bisa lebih tenang juga. Jadi tergantung situasi juga. Kalau misalnya ya tergantung suasana hatinya. Tapi dengan adanya diseminasi ini ya kita bisa lebih baik. Itu yang bisa jadi. Atau orang lagi mungkin dari sebelah sini ada yang mau memberikan pendapatnya, yang mau berefleksi kira-kira di posisi kontrol apakah kita saat ini? Bu Rehani? Eti tadi, kalau suasana hati tadi tenang, lembut karena kenapa nak terlambat? Ayam lah emosi hina memang budak terenggang. La ilaha illallah. Terlambat, masih diukur lah. Jadi masih tergantung ke siswa. Kalau budak menjengkel ke sana lalu tuh belum lama. Terima kasih banyak Ibu Rehani dan Ibu Eti yang sudah berefleksi tentang posisi kontrol apa kita saat ini. Baik Bapak Ibu, itu posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru dan juga Bapak Ibu ya. Nah, yang mana sih posisi kontrol yang ideal? Nah, posisi kontrol guru yang paling ideal itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Tidak apa-apa, saat ini kita belum sampai di sana. Saya pribadi pun belum Bapak Ibu ya, hasilnya masih kepala penghukum, lain membuat rasa bersalah. Ya, tapi di sini kita tidak akan mudah sampai pada posisi manajer ini. Tetapi ketika kita memiliki tujuan bahwa peserta didik kita harus menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengusahakan hal tersebut. Nah, mulai hari ini mungkin Bapak Ibu ya, kita sama-sama berkomitmen, berkolaborasi
bagaimana anak kita bisa menciptakan disiplin positif lebih baik di SD Negeri 49 ini khususnya. Sama-sama belajar ya. Tidak lebih baik. Kami pun yang berbicara di sini tidak lebih baik Bapak Ibu ya. Masih jauh dari kata manajer ini, tapi kita berusaha. Dan itu tidak bisa instan, perlu waktu yang lama. Oke, dari kelima posisi kontrol tadi, di posisi manajer tadi ada menanyakan keyakinan. Nah, materi kita satunya adalah tentang keyakinan kelas. Saya rasa itu tidak perlu kita bahas secara detail karena saya lihat di setiap kelas kita di SD 49 pada hari ini, guru kelasnya sudah ada semua keyakinan kelas kita. Tepuk tangan dulu dong untuk itu. Nah, yang itu berarti Bapak Ibu sudah mengenal bagaimana keyakinan kelas tersebut, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh memberikan pendapatnya. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Pak Rani, boleh dong? Ya, kalau kita menjawab mengapa peraturan dan mengapa keyakinan. Kalau peraturan itu cenderung aturan itu dari salah satu pihak, bisa jadi dari seorang guru, bisa jadi dari sekolah, peraturan sekolah, peraturan guru. Nah, sejatinya yang namanya sebuah peraturan agar itu bisa menjadi hal yang tidak katakanlah sepihak saja, maka itu hendaknya ada pihak lain yang turut juga untuk memberikan masukan, untuk memberikan katakanlah semacam bergaining bagi mereka sendiri, karena mereka lah yang akan nanti merasakan apa yang menjadi peraturan tersebut. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah di mana anak-anak juga ikut andil dalam memberikan apa yang menjadi keyakinan kelas itu. Contoh misalnya seperti ini, peraturannya jangan membuang sampah sembarangan. Ya, atau katakanlah kalau membuang sampah sembarangan akan seperti ini, seperti itu aturan atau peraturan. Tapi kalau keyakinan tidak, kelas yang bersih akan lebih indah dipandang. Katakanlah keyakinannya, jika kita melakukan membersihkan sampah terus menerus, atau kalau kita memperindah yang namanya kelas atau memperindah ruang kelas, kemudian taman-taman, itu akan menjadi mereka sendiri yang akan mengerjakannya. Jadi bukan kalau aturan nanti kalau tidak kerjakan saya akan dapat ilmu, tapi kalau keyakinan yang kesadaran diri sendiri. Terima kasih dulu situ saja. Baik, terima kasih Pak Andi. Itu Bapak Ibu ya, membuka pemikiran kita bersama. Sebenarnya tadi lebih ke saya takut salah Bapak Ibu ya, jadi minta langsung ke suhunya. Jadi peraturan itu perbedaannya dengan keyakinan adalah kalau peraturan itu diatur atau ditetapkan oleh satu orang saja. Model ini dari guru, sehingga siswa hanya menerima saja. Sedangkan keyakinan itu disepakati bersama Bapak Ibu ya. Nah, ini karena mungkin Bapak Ibu semua sudah memahaminya ya, karena ada di kelas ini hanya salah satu contoh kesepakatan kelas saja. Misalnya saling tolong menolong, berani. Nah, sebelum muncul yang ini Bapak Ibu, ini prosesnya. Siswa diminta dulu menulis jadi kelas impiannya seperti apa, ditempel di papan tulis, lalu kita gabungkan, muncul lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Ini juga mungkin bukan hal baru bagi Bapak Ibu ya. Sudah lama mengetahui restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diana Gosen tahun 2004. Nah, dengan restitusi yang merupakan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena restitusi fokus pada solusi bukan paksaan. Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi ada 3 langkah-langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini agar lebih ringkasnya untuk memanfaatkan waktu, Bapak Ibu kami langsung saja. Di sini kami ada praktik restitusi, tapi di sini praktik ini bukan berdasarkan kejadian atau kasus yang nyata, tetapi hanya settingan sebagai referensi penerapan disiplin positif. Kasusnya adalah seorang anak bertengkar dengan teman sekelas yang marah. Nah, anak ini adalah ketua kelas, ditegur karena tidak fokus saat belajar di kelas. Tolong jangan dilihat modelnya Bapak Ibu ya, perhatikan saja dialognya. Saya jadi masuk tadi
modal ini. Ini untuk validasi tindakannya sama. Jadi begitu ya masalahnya. Ibu berterima kasih sekali nanti sudah bertanggung jawab dan mengambil peran sebagai pemimpin dengan baik. Dan ibu paham mengapa ada rasa kesal dan emosi. Begitupun mungkin jika berada di posisi kamu, mungkin akan melakukan hal yang sama. Tapi apa yang tadi kamu lakukan pagi? Saya merasa ibu pagi dan tanpa sadar saya mengeluarkan kata kasar dan memberikan bina. Oh begitu. Apa alasan dari melakukan hal itu kamu? Saya miskin dengan perlakuan kami dan saat belajar kan seharusnya kami sebagai siswa harus mendengarkan guru yang baik. Saya sudah tegur beberapa kali, tapi dia malah marah balik ke saya. Sampai istirahat tadi dia mengata-ngatai saya. Saya bilang saya dibilang sok rajin, sok berpuasa dan lain-lain. Saya kan jadi kesal. Padahal kan dia saya agar dia berhenti melakukan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan baik. Jadi bisa memahami mengapa kami berbuat seperti itu. Ibu juga menghargai karena kamu tidak melakukan tindakan dari itu, misalnya menyebut pagi. Ini yang terakhir, Bapak Ibu. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, sekarang menanyakan kira-kira yang masih ingat tidak? Kira-kira yang kita pertimbangkan bersama. Disiplin dan untuk menjalankan budaya UKS, saling menghargai dan menghormati teman kelas, serta menjaga kebersihan. Menurut saja, dari dia dan kelas kita tadi, apa yang dilakukan Fakri dan sudah sesuai dengan ya. Saya tidak menghargai dan menghormati teman. Saya juga tidak menjalankan budaya UKS. Saya tidak sopan kepada Fakri karena meminta dan mengambil salah untuk melakukan. Menurut Anda, apa penting kita saling menghormati? Sangat penting ya. Baik, kalau menurut Anda sangat penting, pembelajaran apa yang bisa diambil dari kejadian hari ini? Dan ketika ada kegiatan yang membuat Anda marah ini, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Saya menyadari bahwa ketika perbuatan baik dilakukan dengan cara yang salah, hasilnya akan buruk. Agar tidak terjadi lagi, saya harus lebih sabar dan mengontrol diri. Jika terjadi hal yang sama, saya akan melaporkan kepada ibu atau guru pembelajaran. Masya Allah, bagus sekali. Benar sekali apa yang tadi sampaikan tadi. Bahwa ketika kita terlihat baik, seperti apa yang tadi Anda lakukan, menurut teman yang tidak fokus belajar, tapi dilakukan dengan cara yang buruk atau cara yang salah, yaitu dengan marah-marah atau dengan yang kasar dengan kami tadi, bahkan sampai mengubah meja ya tadi yang dia. Nyata-nyata itu tidak akan terlihat dan orang akan menunjukkan sedang apa sikap emosi yang disampaikan dari diungkapkan. Lalu ada masalah hari mencapai dan kira apa yang akan dilakukan terhadap Fakri yang mungkin sudah terlanjur mahal dengannya. Saya akan minta maaf sekali. Minta maaf bagi sekali ya. Minta maaf kita adalah sikap yang sangat baik sekali ya. Ibu terima kasih sebelumnya pada Anda karena menjawab sebagai sebuah Ibu yakin dengan kejadian ini Nadia akan mendapat pembelajaran dan akan menjadi pemimpin yang hebat di sana. Terus semangat dan jangan kepada kelas. Terima kasih sudah berjalan menghargai ibu hari ini dan Allah akan menangani untuk setia. Nah ini Bapak Ibu contoh praktik restitusi Bapak Ibu ya. Di awal kita mengkabarkan identitasnya dulu. Intinya kamu melakukan kesalahan ya, tapi dengan cara yang saya baru. Lalu kita validasi tindakannya. Oh iya, kamu wajar melakukan kesalahan seperti ini. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita memperbaikinya? Keyakinan kelas apa yang sudah kita bangun? Bagaimana apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Intinya seperti itu restitusi Bapak Ibu ya. Nah, restitusi ini adalah penunjang kita agar kita bisa menjadi seorang guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, saya senang diajak oleh Bu Budi untuk berdiskusi tentang saya. Nah, dari sekian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu baik tentang konsep inti disiplin positif maupun cara kita sebagai guru untuk menyampaikan atau menerapkan posisi disiplin positif kepada siswa. Intinya adalah dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya kita sebagai guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kita refleksi dulu, kita selama ini posisi kontrol kita berada di mana. Nah, bagaimana perjalanan kita ini harus menjadi sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu materi
kepada Bapak Ibu guru yang apabila ada yang ingin bertanya kepada materi kita hari ini dipersilakan. Ada 3 pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan kita yang kali ini disiplin positif, ada yang ingin saya tanyakan. Apa budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita, dan bagaimana metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif agar menjadi kebiasaan yang positif bagi anak di sekolah kita. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Heri Revolusi, topik budaya positif, ada suatu pertanyaan yang ingin disampaikan. Terkadang untuk mendisiplinkan peserta didik, guru di sekolah masih menerapkan hukuman atau sanksi dengan tujuan untuk mendisiplinkan ketika peserta didik berbuat salah agar mereka jerah. Padahal hal tersebut berlawanan dengan posisi kontrol, di mana akan menyebabkan peserta didik lebih agresif dan cenderung mengulangi kesalahan yang sama jika tidak terlihat oleh guru yang menghukum tersebut. Pertanyaannya, sebagai guru yang melihat kejadian ini, apa yang harus dilakukan untuk mendampingi peserta didik yang terlanjur mendapat perlakuan seperti itu oleh guru lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Baik, terima kasih yang disampaikan kepada Ibu Neti sebagai penanya pertama. Pertanyaannya yang sangat bagus sekali tentang materi yang disampaikan pada hari ini. Pertanyaannya tadi kalau tidak salah, apa budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah serta bagaimana metode yang dapat diterapkan dalam budaya positif agar menjadi kebiasaan di sekolah. Di sini kita selaku dewan guru harus selaku pendidik yang budaya positif yang bisa kita terapkan, yang pertama seperti yang sudah kita lakukan selama ini, tinggal lagi kita tingkatkan. Seperti yang pertama yaitu budaya 5S. Budaya 5S ini seperti yang kita hafal selama ini yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini merupakan budaya positif yang sangat mulia sekali yang kita dapat terapkan di sekolah kita. Kemudian budaya positif yang lainnya, yang kedua bisa seperti berkata dengan bahasa yang baik, tidak menyakiti orang lain. Yang lainnya misalnya yang ketiga, saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat, pemikiran, keadaan ras, dan perbedaan lainnya. Jadi intinya kita harus dapat saling menghargai, menghormati satu sama lain. Ini juga merupakan salah satu budaya yang positif. Dan masih banyak lagi budaya-budaya yang lainnya yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, bagaimana metode yang tepat yang bisa kita terapkan? Kita selaku guru, metode yang paling sederhana bisa kita gunakan adalah kita sebagai guru ini merupakan salah satu suri tauladan dalam siswa kita, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa kita mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu akan dilihat oleh siswa kita, akan diperhatikan oleh siswa kita. Jadi kita harus sadar itu, karena apa yang ada pada diri kita itu akan ditiru, dicontoh oleh anak kita. Jadi kita harus betul-betul dapat menjadi tauladan yang baik, menunjukkan sikap-sikap yang positif kepada anak kita. Dengan metode demikian, maka mudah sekali bagi kita pendidik untuk menerapkan budaya positif yang kami sampaikan tadi. Demikian yang dapat kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Edi? Dengan pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada tambahan atau sudah puas sebenarnya dengan jawaban Pak Edi, dipersilakan untuk Ibu Lucy menjawab pertanyaan dari Ibu Eva Amalia. Baik, terima kasih Bu Eva atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana cara kita mendampingi peserta didik yang sudah terlanjur mendapat hukuman? Nah, tadi kan kita sudah tahu dampaknya Bapak Ibu ya. Kita membayangkan saja kita sebagai siswa rasanya jengkel sekali dengan hukuman. Nah, bagaimana cara kita mendampingi? Oke, ketika kita melihat ada seorang guru yang melakukan hukuman, misalnya hukuman fisik kepada seorang anak, nah bagaimana cara kita mendampingi anak tersebut? Yang pertama, sebenarnya kembali kepada apa jawaban Pak Eri tadi, mulai dari diri kita. Kita terapkan dulu disiplin positif dalam diri kita. Kemudian, setelah kita mengetahui apa-apa yang ada untuk menerapkan disiplin positif itu, seperti restitusi dan lain sebagainya tadi, kita lakukan komunikasi terbuka kepada peserta didik tersebut. Kita berikan pendampingan tertentu. Kita dampingi
agak dan validasi perasaannya. Wajar sekali kalau dia merasa kesal atau wajar sekali ketika dia merasakan dendam. Tapi di sisi lain, kita juga memberikan pengertian bahwa hukuman yang diberikan itu adalah demi meningkatkan kedisiplinan. Nah, jika dia tidak mau melakukan kesalahan, tentu tidak ada hukuman tersebut. Nah, kita dampingin kembali intinya bagaimana dia bisa memahami bahwa apa yang dilakukan ini adalah salah. Kemudian dia menyadari oh ternyata memang aku salah, dan kita bimbing anak tersebut untuk meminta maaf kepada guru yang memberi hukuman. Selain itu, alangkah lebih baiknya juga kita bisa melakukan diskusi kepada guru yang memberikan hukuman tersebut. Kita berikan komunikasi terbuka kepadanya dengan bahasa yang baik. Kita berikan pengertian bahwa menghukum khususnya hukuman fisik kepada siswa itu bukan suatu yang baik untuk siswa tersebut. Mungkin itu saja Ibu Eva. Bagaimana Ibu Eva? Sudah mengerti? Ya. Baik ya, tadi pertanyaan dari sesi pertama ada 2 penanya. Kita bahas kembali ke sesi tanya jawab yang kedua. Silakan, ada 2 penanya lagi ya. Tentang budaya positif. Nah, kita ini setiap hari berhadapan dengan anak-anaknya. Hampir setiap hari juga kita bertemu dengan anak-anak yang sering berkelahi. Setiap hari ya, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, setiap hari kita temui yang seperti itu. Nah, ketika kita menemui ya peserta didik dengan temannya yang berkelahi tadi, kita sebagai guru sudah memberikan langkah-langkah atau restitusi ya. Tetapi secara diam-diam peserta didik tersebut tidak memberi maaf kepada temannya tadi, sehingga walaupun sudah kita arahkan, berikan pengertian kepada mereka, iya di depan kita. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah yang harus kita lakukan sebagai guru ya terhadap anak-anak yang dendam tadi? Nah, apa yang harus kita lakukan? Di kelas ada kesepakatan yang saya buat, di antaranya ketika anak ribut dan tidak melakukan kesepakatan yang ditulis di kelas, sehingga saya menghukum siswa. Hukumannya anak-anak kalau misalnya tidak terlalu berat, saya hukum istighfar 10 kali di pojok. Kalau agak berat 50 kali. Kalau beratnya 100 kali istighfar di pojok. Apakah itu baik atau tidak baik? Kalau tidak baik mungkin tidak saya teruskan. Atau mungkin ada solusi lain selain istighfar di pojok, karena kalau marah saja tuh habis saya gitu. Ya, jadi itu yang saya lakukan kepada anak-anak. Awalnya itu lagi, sesudah itu kembali lagi anak-anak. Jadi saya minta tanggapannya, apakah menghukum seperti itu baik atau tidak? Mungkin itu saja. Dengan materi hari ini, budaya positif itu terserang bagi saya sangat-sangat bawahan dan terserang ya. Kalau yang saya hadapi selama ini saya tidak pernah menegur siswa yang telat, siswa yang BPR atau yang masalah. Nah, dalam beberapa waktu ini saya dari materi yang diberikan oleh Ibu Lucy tadi, saya ada pertanyaan dari pengalaman saya sebagai orang tua. Di sini misalnya kita sudah memaksimalkan menerapkan disiplin positif. Misalnya tadi anak yang punya masalah kita tegur, kita kasih saran segala macam. Tetapi yang pernah kita hadapi ada orang tua yang tidak menerima apa yang sudah kita berikan, sedangkan kepada aturan-aturan kepada itu, sedangkan kita itu sudah berusaha menerapkan disiplin positif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara melibatkan orang tua dalam mendukung positif disiplin di sekolah ini? Mungkin jawabannya sangat berarti bagi saya karena saya sebagai orang tua. Ini ada 3 pertanyaan ya dari Ibu Diana. Apakah apa yang harus dilakukan terhadap anak jika memiliki sifat dendam? Benar ya. Terus dari Ibu Novi, bagaimana cara melibatkan orang tua dalam mendukung budaya positif di sekolah? Dan kalau dari WI tadi dia telah melakukan, gitu. Terus apakah boleh atau tidak seperti itu melakukan hukuman dengan beristighfar kepada siswa tadi? Oke, kepada pemateri silakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bapak Ibu, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Pertanyaan ini timbul tentu saja karena Bapak Ibu memperhatikan apa yang kami sampaikan sehingga menimbulkan suatu keganjalan mungkin ya, mengganjali hatinya. Baik Ibu, yang pertama pertanyaan dari Ibu Diana tadi, bagaimana apabila sudah dilakukan restitusi ternyata siswa
siswa masih dendam. Jawaban saya, ini kalau dari saya Bapak Ibu ya, mungkin nanti kalau ada pendapat lain boleh tolong ditambahkan. Kita lakukan restitusi sekali lagi Bapak Ibu, komunikasi secara terbuka tetapi dengan kedua pihak secara terpisah. Kita beridentifikasi sebenarnya masalahnya apa sih sehingga mereka ini berkelahi. Nah, ketika kita sudah tahu masalahnya, kita bisa bertanya kepada siswa tersebut apa yang dia rasakan saat berkelahi dan apa yang dia inginkan untuk kedepannya. Apakah masih mau lanjut berkelahi lagi atau mau memperbaikinya? Nah, kalau sebisa mungkin dalam proses tersebut kita mengarahkannya tentu saja jangan disuruh berkelahi lagi kan. Tentu saja kita arahkan agar mereka mengambil tindakan permintaan maaf dan memaafkan secara tulus. Nah, ketika mereka sudah mengetahui bahwa rasa dendam dan kebencian itu bukanlah sesuatu yang baik, tentu saja siswa tersebut akan meyakini dalam dirinya, oh ternyata kalau saya menyimpan dendam ini adalah salah. Nah, kapan perlu kita sebagai guru kita fasilitasi kembali kedua belah pihak ini untuk kembali bertemu dan menyampaikan apa sih yang mereka mau ke depannya. Mungkin yang tadi kepalanya berdarah atau bocor tadi ya masih ada dendam, kita tanya dulu, kamu mau memaafkan si anak ini tidak? Kalau misalkan masih ada dia tidak mau memaafkan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh temanmu yang melakukan kesalahan kepada tadi agar kamu memaafkan? Nah, ketika kedua belah pihak sudah tahu apa yang mereka mau, saya yakin mereka akan muncul permintaan maaf secara tulus dan juga memaafkan. Saya yakin kalau Ibu Diana melakukan hal tersebut 1 jam kemudian siswa-siswanya sudah kembali berteman kembali. Mungkin seperti itu Ibu Diana. Langsung saja mungkin Ibu ini izin untuk yang Ibu Eti tadi apa memberikan hukuman berupa istighfar dan pojokan itu merupakan sesuatu yang salah atau tidak. Ini juga kembali pendapat saya pribadi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan hukuman ini itu disepakati oleh Ibu Eti dan anak-anak ketika melakukan kegiatan kelas. Misalkan tadi kegiatan kelasnya adalah menghormati atau menjaga kelas tetap kondusif. Konsekuensinya adalah ketika ada yang melanggar itu melakukan istighfar sebanyak 10 kali atau 50 kali. Cuma di sini saya yakin tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar karena kita semuanya bertujuan agar siswa kita lebih baik. Saya yakin apa yang Ibu Eti lakukan memberikan konsekuensi kepada siswa istighfar tadi itu sudah jalan yang baik. Tapi saya rasa yang perlu dipertimbangkan Ibu Eti adalah jangan membiarkan siswa melakukannya di pojokkan. Karena hal tersebut tentu saja akan melabeli anak Bapak Ibu. Ketika anak berdiri di pojokan melakukan hukuman, tentu saja anak yang lain tidak ingat si ada di ujung situ istighfar. Jadi nakal itu ribut itu otomatis melabeli anak tersebut. Nah, mungkin ketika kita konsekuensi itu bisa tetap di bangkunya sendiri di bangku siswa tersebut seperti itu mungkin boleh nanti tolong ditambahkan Bapak Dari dan juga Bapak Ibu lain mungkin jika ada yang belum sepakat. Sekian, silakan Bapak Dari. Terima kasih Bu Lucy. Kami lanjutkan untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nopi. Kalau tidak salah tadi bagaimana melibatkan orang tua dalam mendukung disiplin positif di sekolah. Seperti yang di awal tadi disampaikan oleh Ibu Nopi, kebanyakan wali siswa itu atau orang tua di rumah ketika kita melakukan suatu teguran kepada siswa kita itu ada yang tidak terima atau cenderung mendukung anaknya atau membela anaknya. Jadi ini sangat miris sekali. Maka perlu langkah-langkah yang sangat konkret yang harus kita lakukan. Yang kami dapatkan pengalaman di pendidikan guru honorer ini dan dalam penyampaian dua positif ini, bahwa kita harus mampu mengidentifikasi tentang latar belakang siswa kita. Kan kalau siswa di dalam kelas itu kan tidak terlalu banyak, paling banyak sekitar 20 siswa. Dari 20 siswa itu tidak semua orang tua memiliki sikap yang demikian. Jadi nanti setelah kita lakukan identifikasi, kita sudah memahami atau mengetahui mana-mana saja siswa yang sering berbuat masalah dan orang tua yang demikian, maka mungkin perlu pendekatan yang sangat intensif. Mungkin kita perlu kenalan dulu ya, tidak kenal maka tak sayang begitu kan. Jadi di awal sekali pembelajaran ini perlu sekali kita lakukan, karena dengan kita membangun komunikasi yang baik terhadap orang tua pun sudah tidak ada tegannya lagi terhadap guru, dia berani bertanya apapun tentang kemajuan anaknya, maka di situ akan mudah sekali kita menyampaikan tentang
budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Sehingga dengan demikian, ini menurut kami ya, dengan demikian kalau kita sudah membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, kita lebih mudah lagi mengajak orang tua tadi untuk mengawasi anak tadi secara bersama-sama. Tugas mereka di rumah, tugas kita di sekolah. Betul sekali, ada yang tidak terima. Nah, tidak terima ini karena kurang komunikasi dari kita. Kalau kita sudah menunjukkan bukti-bukti kesalahan dari anaknya dengan mungkin laporan kemajuan. Kalau yang sering kami lakukan itu laporan perkembangan anak. Misal ini bisa diterapkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Laporan perkembangan anak ini dimulai dari misal kalau siswa tidak bisa membaca dengan metode strategi yang kita berikan kepada anak tadi itu bisa kita lakukan. Dengan adanya laporan perkembangan anak tadi, maka itu menjadi jembatan bagi kita untuk selalu melakukan komunikasi dengan orang tua. Saya rasa kalau orang tua itu sudah merasa dekat dengan kita, sudah merasa kenal dengan kita, mereka akan lebih terbuka dengan kita dan lebih memahami apa yang kita ingin sampaikan kepada anaknya untuk merubah sikap negatif menjadi sikap yang lebih positif lagi. Mungkin itu lebih kurang langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melibatkan orang tua dalam penerapan budaya positif. Demikian, terima kasih lagi. Ya, itu tadi jawaban dari pemateri kita. Bagaimana Pak Taufik? Ya, komunikasi yang baik ya. Acara selanjutnya di sini adalah penutup ya, selesai sudah. Desa dari CGP Angkatan 10 sangat menyentuh sekali bagi kita sebagai seorang guru. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif Surabaya Nyata ini bisa memperbaiki diri kita sebagai guru, terutama bagi diri saya ya. Banyak sekali yang menyentuh dari diri saya ya. Yang terakhir adalah terima kasih kepada pemateri kita hari ini dengan ilmu-ilmu yang telah kalian berikan kepada kami. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup diseminasi budaya positif pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mau tahu bagaimana sih kelas yang kalian inginkan ketika kalian belajar, baik dari segi kalian bersama teman, atau keadaan kelas ini seperti apa yang kalian inginkan, atau guru dengan kalian itu seperti apa, ya. Ini pengen tahu bagaimana kelas yang kalian inginkan, ya. Nanti caranya kalian akan bagi ini satu atau dua kertas, kalian tuliskan. Setelah menulis, nanti kalian tempel di sini, ya. Bisa Pak? Di sini kalian sudah menuliskan bagaimana situasi kelas yang kami inginkan. Nah, di sini kita bisa melihat sebagai suatu kesepakatan, ya, agar kalian bisa mendapatkan situasi kelas yang kalian inginkan. Bagaimana caranya agar bisa satu kelas harus harus sepakat, harus meyakini. Ya, di sini kita baca dulu. Tadi melihat jangan saling ganggu saat belajar, jangan saling ganggu saat membuat tugas. Oke, yang ini ya, tidak ada bully. Kelas tidak boleh ribut. Nah, tidak mau kelas ribut ya. Kelas tidak boleh ribut, tidak boleh saling mengganggu. Itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Berarti saling hormati. Nah, saling hormati dan saling menghargai. Oke, di sini saya tuliskan ya. Saling hormati atau menghargai. Hormatinya antara kalian saja atau dengan guru juga? Ya, kalian sesama kalian dengan juga dengan guru. Ya, apa pada tempatnya, melaksanakan tugas tiket. Ini artinya apa? Kita harus apa? Nah, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ya. Saya senang menyampaikan kelas yang saya impikan. Saya berharap kami sekelas dapat melaksanakan kegiatan kelas yang kami sampaikan bersama.